Kali ini kami akan membahas masalah penjadwalan mingguan dalam kasus pemanenan kelapa sawit. Di suatu perkebunan kelapa sawit akan dilakukan pemanenan yang setiap minggunya akan dipanen seluas 33 hektar lahan dengan pembagian area panen perharinya sebagai berikut ini. Hari Senin akan dipanen seluas 3 hektar, hari Selasa seluas 7 hektar, hari Rabu seluas 5 hektar, dan seterusnya. Setiap hektarnya dapat menghasilkan sebanyak 20 ton kelapa sawit, dan oleh karena itu dibutuhkan pekerja untuk memanen dan membawa hasil panen kelapa sawit tersebut, yaitu buruh panen dan supir truk pengangkut. Buruh panen bekerja 7 jam per hari dan dapat memanen 100 kg kelapa sawit per jamnya. Sedangkan supir truk pengangkut bekerja 10 jam per hari dan dapat mengangkut sampai 25 ton kelapa sawit dengan 5 trip per harinya. Tidak ada kegiatan memanen ataupun mengangkut hasil panen di hari Minggu. Buruh panen maupun supir truk bekerja 5 hari dalam seminggu dan 2 hari libur, yaitu hari Minggu dan 1 hari lainnya. Pekerja yang mendapat hari kerja di hari Sabtu sebagai bagian dari 5 hari kerjanya akan mendapat gaji tambahan sebesar 10% dari gaji normalnya. Gaji normal untuk buruh panen adalah sebesar 750.000 per minggunya dan gaji normal untuk supir adalah 1 juta per minggunya. Berikut ini adalah parameter-parameter yang diperlukan untuk memodelkan masalahnya. N adalah banyaknya tipe pekerja, MJ adalah tipe pekerja yang bekerja pada hari ke-J, PJ adalah buruh panen yang dibutuhkan di hari ke-J, SJ adalah banyaknya supir truk yang dibutuhkan di hari ke-J, CI adalah gaji buruh panen per minggunya dengan tipe pekerja I, UI adalah gaji supir per minggunya dengan tipe pekerja I. Dengan I dari 1 sampai dengan 6 dan J juga dari 1 sampai dengan 6. Ada 6 tipe pekerja yang akan dipekerjakan pada pemanenan ini, yaitu seperti pada tabel berikut ini. Untuk tipe pekerja pertama, bekerja di hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan libur di hari Sabtu dan hari Minggu. Tipe pekerja yang kedua, bekerja di hari Selasa sampai dengan hari Sabtu dengan hari libur di hari Minggu dan hari Senin, dan begitu seterusnya hingga tipe pekerja keenam yang bekerja di hari Senin sampai dengan Kamis dan hari Sabtu dengan libur di hari Jumat dan hari Minggu. Parameter MJ adalah tipe pekerja yang bekerja pada hari ke-J. Sebagai contoh, M1 adalah tipe pekerja yang bekerja pada hari ke-1, yaitu hari Senin. Berdasarkan tipe pekerja sebelumnya, tipe-tipe pekerja yang bekerja pada hari Senin adalah tipe pekerja pertama, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian M2 berarti adalah pekerja yang bekerja di hari kedua, yaitu hari Selasa, adalah tipe 1, tipe 2, tipe 4, tipe 5, dan tipe 6, dan seterusnya hingga M6 yang bekerja di hari Sabtu, yaitu tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5, dan tipe 6. Kemudian, untuk menghitung kebutuhan pekerja perharinya adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, di hari Senin, area yang akan dipanen adalah seluas 3 hektar, sehingga akan menghasilkan 60 ton kelapa sawit. Buruh panen bekerja 7 jam perharinya, dan dapat menghasilkan 100 kg per jam, sehingga dapat memanen 700 kg per harinya. Maka buruh panen yang dibutuhkan di hari Senin untuk memanen 60 ton kelapa sawit adalah sebanyak
86 buruh panen dengan perhitungan sebagai berikut. Kemudian, untuk supir truk bekerja 10 jam per hari dapat mengangkut sampai 25 ton per harinya. Maka, supir yang dibutuhkan di hari Senin untuk mengangkut 60 ton hasil panen adalah sebanyak 3 supir truk dengan perhitungan sebagai berikut. Dan dengan perhitungan yang sama seperti sebelumnya, maka didapat kebutuhan buruh panen dan supir per harinya adalah sebagai berikut ini. Untuk hari Selasa akan memanen seluas 7 hektar, dibutuhkan 200 buruh panen dan 6 supir truk. Hari Rabu untuk memanen 5 hektar akan membutuhkan 143 buruh panen dan 4 supir truk, dan seterusnya. Untuk biaya pekerja atau gaji pekerja didapatlah sebagai berikut ini. Dengan perhitungan, tipe pertama tidak ada buruh panen maupun supir truk yang bekerja di hari Sabtu sehingga gajinya normal, yaitu 750.000 dan 1 juta rupiah. Yang ada di tabel ini itu dalam Rp1.000 per minggunya. Nah, sedangkan untuk tipe kedua sampai tipe keenam itu memiliki hari kerja di hari Sabtu, sehingga gajinya ditambah dengan 10% gaji normalnya. Didapatlah seperti berikut ini. Baiklah, sekarang kita akan memodelkan masalah ini ke dalam bentuk model matematikanya. Variabel dari masalah ini adalah XI, yaitu banyaknya buruh panen dengan tipe pekerja ke I, dan YI, yaitu banyaknya supir truk dengan tipe pekerja ke I. Karena masalah ini bertujuan untuk meminimumkan biaya pekerja, maka fungsi objektifnya adalah sebagai berikut, yaitu minimum dari penjumlahan total biaya buruh panen dan biaya supir truk. Dengan kendala-kendalanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah total buruh panen yang dipekerjakan harus mencukupi kebutuhan buruh panen per harinya, yaitu sebagai berikut. Yang kedua adalah total supir truk yang dipekerjakan juga harus mencukupi kebutuhan supir truk per harinya, yaitu sebagai berikut. Dan kendala ketak negatifan XI dan YI harus lebih dari sama dengan 0 untuk semua integer I. Kemudian, untuk memecahkan masalah ini, mari kita menggunakan Lingo versi 11. Untuk menyelesaikan masalah ini, pertama-tama kita harus menginput data ke dalam Lingo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi objektifnya. Jika dijabarkan, maka fungsi objektifnya adalah sebagai berikut ini. Yang ini adalah total biaya buruh panen, sedangkan yang ini adalah total biaya supir truk. Kemudian, di bawahnya adalah kendala-kendalanya. Yang pertama, yaitu kendala kebutuhan buruh panen tiap harinya. Seperti misalnya baris pertama ini adalah kebutuhan buruh panen di hari Senin. Itu harus lebih dari sama dengan 86 pekerja. Sedangkan baris kedua itu kebutuhan buruh panen untuk hari Selasa, harus lebih dari sama dengan 200 pekerja. Dan begitu seterusnya hingga hari ke-6 atau hari Sabtu dibutuhkan 172 pekerja, sehingga jumlah dari pekerja itu harus lebih dari sama dengan 172. Begitu pula dengan supir truk. Berikut ini adalah kendala kebutuhan supir truk per harinya. Yang pertama itu untuk hari Senin, yang kedua hari Selasa, dan seterusnya hingga hari Sabtu. Dan yang terakhir adalah kendala ketak negatifan untuk setiap variabel, baik variabel X, yaitu buruh panen, dan variabel Y, yaitu supir truk. Setelah menginput data, maka kita dapat menyelesaikan masalah dengan mengklik icon solve. Sehingga didapat solusi dari masalah tersebut adalah sebagai berikut.
Nilai dari fungsi objektifnya adalah 169.400, yang artinya biaya minimum untuk mempekerjakan pekerja adalah sebesar Rp169.400.000. Dan dengan perekrutan pekerja adalah sebagai berikut. Variabel X menyatakan banyaknya buruh panen yang direkrut dan variabel Y menyatakan supir truk yang akan dipekerjakan. X1 bernilai 28, maka buruh panen dengan tipe pekerja ke-1 yaitu berjumlah 28, X2 bernilai 114, yaitu buruh panen dengan tipe pekerja kedua sebanyak 114, dan seterusnya. Begitu pula dengan supir truk. Supir truk dengan tipe pekerja ke-1 hanya dibutuhkan 1 pekerja, supir truk dengan tipe pekerja kedua yaitu 3, supir truk dengan tipe pekerja ketiga tidak diperlukan, dan supir truk yang lainnya seperti yang tertera sebagai berikut. Berdasarkan hasil Lingow, maka dapat disimpulkan bahwa biaya pekerja minimum adalah sebesar Rp169.400.000 dengan perekrutan pekerja seperti pada tabel berikut ini. Untuk buruh panen tipe pekerja pertama sebanyak 28, tipe pekerja kedua sebanyak 114, tipe pekerja ketiga tidak ada, tipe pekerja keempat untuk buruh panen sebanyak 57, tipe pekerja kelima untuk buruh panen sebanyak 1, dan tipe pekerja buruh panen keenam tidak ada. Dan supir truk untuk tipe pekerja pertama sebanyak 1, tipe pekerja kedua sebanyak 3, dan tipe pekerja keempat sebanyak 2. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat bertemu kembali.